Pernah nggak kamu membayangkan sedang berjalan di sore hari, kemudian melihat ada sebuah kelapa jatuh dari pohon? Mungkin kamu berpikir beruntung mendapatkan sebuah kelapa gratis. Namun, ketika kelapa tersebut disentuh, tiba-tiba kelapa itu berubah menjadi kepala manusia yang menyeringai, sangat mengerikan. Ini bukanlah sekedar rubah dajen biasa, inilah salah satu entitas supernatural paling unik dari tradisi Jawa, yaitu gundul pringis. Dalam episode ini, kita akan membahas salah satu makhluk paling menarik dari supernatural folklore Indonesia, yaitu gundul pringis. Nama gundul pringis sendiri secara harfiah menggambarkan sosok entitas ini. Gundul berarti kepala yang botak, sedangkan pringis berarti tertawa, meringis atau menyeringai. Jadi dapat kita bayangkan sebuah kepala botak tanpa tubuh yang senantiasa menampilkan ekspresi senyuman yang mengerikan. Menariknya, makhluk supernatural ini memiliki berbagai sebutan di wilayah Jawa yang berbeda-beda. Gelundung pringis, gelundung plecek, das melundung, cumplung, bahkan gundul pecingis. Variasi nama tersebut menunjukkan betapa luasnya sebaran cerita tentang entitas ini di masyarakat Jawa. Yang menjadi karakteristik unik daripada hantu ini adalah wujudnya berupa kepala tanpa tubuh yang dapat melinding ke berbagai tempat, dengan wajah yang selalu menampilkan ekspresi meringis atau menyeringai. Bayangkan aja, ketika kamu sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ada kepala yang menggelinding, terus menghampiri sambil mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Pasti itu akan sangat-sangat mengerikan sekali. Yang membedakan gundul pringis dari entitas lainnya adalah kemampuan penyamarannya yang sangat cerdik. Pada malam yang gelap, ia menyamar sebagai kelapa yang jatuh dan sengaja berjatuhan ketika ada orang yang melewati tempat tersebut. Orang yang berniat membawa pulang kelapa tersebut akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan setelah disentuh, yaitu kelapa tersebut akan berubah menjadi kepala setan. Selain itu, ada juga pola lain yang cukup menarik. Menjelang waktu maghrib, gundul pringis kerap menyamar sebagai ayam yang seolah-olah meminta untuk dikandangkan. Dan ketika ayam tersebut disentuh untuk dimasukkan ke kandang, tiba-tiba ia akan berubah menjadi kepala setan. Dapat kita lihat bahwa strategi ini memanfaatkan sifat baik manusia yang ingin membantu atau mengambil sesuatu yang tampaknya menguntungkan. Namun, di balik niat baik tersebut, tersimpan kejutan yang sangat mengerikan menanti mereka. Aspek yang menarik untuk dicermati adalah timing kemunculan gundul pringis yang kerap terjadi menjelang waktu maghrib. Mengapa waktu tersebut dipilih? Nah, dalam tradisi Jawa maupun kepercayaan Islam, waktu maghrib dipandang sebagai masa transisi antara siang dan malam, antara dunia nyata dan dunia supernatural. Pada saat inilah batas antara kedua dunia tersebut menjadi sangat tipis. Gundul pringis memanfaatkan momentum ini dengan sangat tepat. Kondisi psikologis manusia pada waktu tersebut cenderung lelah setelah beraktivitas seharian, visibilitas mulai berkurang, dan kewaspadaan pun juga mulai menurun. Kondisi yang sangat ideal untuk strategi perang psikologis. Mengapa gundul pringis begitu menakutkan? Ada beberapa faktor yang dapat kita analisis di sini. Yang pertama, dari segi penampilan fisik, mata yang mengerikan, kulit yang tampak membusuk, dan gigi yang merontok. Kombinasi visual yang sangat disturbing, sangat-sangat mengganggu, menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Kedua, pola pergerakan yang tidak terduga. Berbeda dengan pocong yang bergerak dengan melompat atau kuntilanak yang terbang, gundul pringis menggelinding sehingga sulit diprediksi dari arah mana ia akan muncul. Dan ketiga, elemen kejutan yang sangat kuat. Seseorang yang mengira sedang mendapat keberuntungan atau melakukan perbuatan baik, justru dihadapkan dengan pengalaman yang sangat traumatis, yang sangat mengerikan. Berdasarkan tradisi yang berkembang di masyarakat, ada beberapa cara yang dipercaya dapat memberikan perlindungan ketika kita berhadapan dengan
Gundul Pringis. Yang pertama, berhati-hati terhadap objek-objek yang jatuh secara tiba-tiba, terutama kelapa atau ayam yang berperilaku tidak wajar. Nah, yang kedua, jika sudah berhadapan langsung, disarankan untuk tetap tenang dan tidak panik. Yang ketiga, membaca doa atau mantra sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berikutnya, beberapa sumber menyebutkan bahwa benda-benda dari besi dipercaya memiliki efek yang protektif dari Gundul Pringis. Tentu saja, ini semua adalah bagian dari tradisi dan juga kepercayaan kuno ya yang perlu kita pahami dalam konteks budayanya. Jadi mungkin tidak 100% benar dan mungkin juga ada cara-cara lain jika memang kita dihadapkan dengan situasi tersebut. Nah, itu tadi adalah hal-hal dan juga kisah maupun folklore dari sebuah entitas yang sangat menarik dan unik, yaitu Gundul Pringis. Jadi, demikianlah pembahasan kita mengenai Gundul Pringis, entitas supernatural berupa kepala menggelinding yang telah menjadi bagian dari khazanah folklore Jawa selama berabad-abad lamanya. Bagaimana pendapat kamu tentang fenomena ini? Apakah ada di antara kamu yang pernah mendengar cerita serupa atau bahkan mungkin sudah pernah bertemu dengan sosok Gundul Pringis? Terima kasih.